yes. Nah, pertanyaannya adalah Bapak sudah menjadi broker asuransi, sudah ketemu passion-nya, mission-nya juga, tapi kenapa harus beralih nih Pak? Dari yang sebenarnya asuransi, tapi asuransi. Perbedaannya apa sih Pak? Menjadi staff untuk menawarkan asuransi dan menjadi pebisnis. Sama-sama menawarkan asuransi. Perbedaannya di mana Pak? Wah, ini pertanyaan yang langsung menjurus ya, luar biasa Pak Sandi. Mantap nih Pak. Iya dong. Beda di ATM-nya Pak, beda Pak. Langsung aja. Akhirnya kejawab juga. Artinya gini Pak, kalau kita bicara what you paid for, kan beda ya kalau sama Bu Ben ya. Artinya kan kalau Bu Ben, oke lah what you paid for-nya ya, di sini tambah oke lagi. Nah di Pak Manggu, artinya kalau kita mau mencari Pak, artinya kan kita mau jadi jauh lebih baik lagi ya Pak. Nah pertanyaan adalah gini, kalau kita menjual asuransi, di luar sana boleh nggak Pak, buka-bukaan aja ya gitu ya, menjadi pengetahuan kita bersama. Kalau menjadi broker asuransi di staffnya Pak, atau di staffnya, itu kita mendapat berapa persen sih Pak rata-rata Pak, dari satu penjualan saja Pak? Oke, menarik, makasih ya. Jadi di staff itu yang pasti aman digaji, ini pertanyaan benar-benar mantap, jurus banget. Gaji tetap ada, oke. Gaji tetap ada ya, ada pasti tetap ada proteksi, ada segala macam. Nah, cuman dari segi komisi itu bisa dibilang apa ya, kalau gado-gado itu ibaratnya kayak ini doang apa? Yang panjang itu apa, cuma satu lembar, jadi kecil sekali teman-teman. Jadi kacang panjangnya doang. Kalau iya, kacang panjangnya doang satu ya. Kalau gado-gado cuma kacang panjang. Nah, itu kecil sekali, bahkan pakai tiring lagi. Jadi penjualan berapa baru dipotong-potong lagi ya. Jadi nggak ada telurnya, nggak ada tahunya, nggak ada engkolnya, nggak ada ya Pak. Iya, nggak ada. Dipotong-potong. Kacang panjang potong-potong. Nah, itu yang saya berhitung ya waktu itu ya. Jadi penjualan sekian kan kita bisa tahu ya komisi ya. Nah, ini mendingan sendiri aja, toh juga sama kerjanya, akhirnya ya menjadi keputusan gitu Pak Sandi. Artinya kalau kita mau melihat ya skala dari what you paid for-nya gitu ya, misinya sudah dapat di sana. Pak Manggu menjelaskan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang penuh kebaikan, yang menjual sesuatu yang indah ya kalau dari bahasanya Pak Manggu itu. Tapi seberapa banyak kita dibayar dibandingkan dengan saya bekerja gitu ya. Artinya mendapat gaji tetap ya, tapi mendapat sesuatunya jauh lebih kecil gitu ya. Ketika saya bisa meyakinkan orang pada akhirnya memiliki proteksi dari asuransi jiwa, dan ketika perbedaannya cukup besar ya Pak, apa yang Bapak dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kita betul Pak Sandi. Jawaban dari Pak Manggu kalau besar-besarannya kita lock dulu deh. Bikin penasaran dulu teman-teman. Betul. Kalau dari mukanya sih lebih happy nih Pak Manggu. Iya, awet muda ya. Saya balik lagi deh ke Bu Ben ya. Terima kasih loh Pak Manggu. Bu Ben, tadi Pak Manggu cepat cerita ya, dan Bu Ben juga sempat cerita juga. Artinya kalau kita bicara tentang ikigai, akhirnya kita coba untuk refleksi ya, kenapa bisnis asuransi jiwa? Artinya ikigai ini seharusnya didapatkan ya Bu ketika Ibu berbisnis di asuransi jiwa. Pertanyaannya sendiri Bu gitu ya. Kalau kita sempat lihat video tadi tentang ikigai gitu ya, itu kan secara keseluruhan. Tapi bagaimana ikigai itu di dalam bisnis? Ikigai itu apa sih sebenarnya Bu? Ya, kalau buat saya masing-masing orang dari kita semua ini tentu punya tujuan hidup. Yes. Ya Pak Sandi ya. Ya, dan kita sebagai umat manusia gitu tentu tahu ya, apa sih sebenarnya tujuan kita hidup di dunia itu Pak. Kalau menurut keyakinan saya dan mungkin keyakinan Pak Sandi juga, saya yakin sebetulnya kita hadir di dunia itu untuk ibadah. Betul ya, sesimpel itu. Jadi sesimpel itu. Jadi memang pada saat berlalunya waktu gitu ya, berkembangnya mungkin pemikiran-pemikiran kita gitu ya. Kadang-kadang kita juga mulai semakin dekat memikirkan, aduh, memang hidup mau begini-begini aja gitu ya. Pulang, maksudnya bangun, siap-siap kerja, pulang malam, lalu istirahat tidur, besok begitu lagi, kita jalan-jalan mungkin weekend atau pas kita cuti gitu. Rasanya tuh kan seperti apa ya, kalau buat saya itu sesuatu yang monoton gitu. Jadi padahal kalau kita pikir lagi gitu ya, di dunia ini kan sebetulnya apa ya, kita itu justru disarankan untuk berlomba-lomba gitu kan, berlomba-lomba untuk mencari pahala gitu Pak. Nah, ya, iya. Jadi ya, dan sebaik-baiknya manusia ya memang yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan pada saat itu saya mikir bahwa kok malah keluarga saya
sepertinya sedikit sekali ya, minim merasakan kehadiran saya di rumah gitu. Jadi itu pemicu-pemicu yang Ikigai saya itu terus berkembang dan saya cari gitu. Memang saya cari nih apa nih Artinya Bu, sebetulnya. aplikasi Ikigai tersebut sebenarnya menuju pada kebermanfaatan kita ya Bu. Ya. Bukan hanya kan gini ya, kalau kita bicara tentang tadi Bu Ben bilang tentang ibadah itu ada dua ya, kalau dari apa yang kita yakinin berdua ya, habluminallah gitu ya, bagaimana kita benar-benar ibadah ke atas ya, vertikal. Ke atas kita secara vertikal, dan habluminanas nih ya, bagaimana kita berbuat baik pada yang sama. Tetapi Bu, apakah Ikigai ini juga cukup? Kalau tadi berbuat baik kepada yang sesama terjawab deh ya. Tapi apakah ini cukup juga Bu? Kita kembalikan lagi dengan apa yang memang diminta oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita nih Bu. Ya, dengan tadi yang saya sampaikan bahwa memang kita disarankan atau diperintahkan lah untuk berlomba-lomba untuk mencari pahala, karena kita tahu tujuan kita apa sih sebetulnya. Betul ya Pak ya tadi ya. Tujuannya adalah tentunya kalau saya insya Allah pengennya masuk surga. Amin. Bareng-bareng sama Pak Mangu Bu. Gitu ya. Ajak juga. Bareng-bareng tuh sama 39 peserta yang hari ini. Amin, amin, amin. Kita ketemu lagi di surga. Iya, amin. Dan kita kan sebagai manusia yang berpikir ya, sekarang caranya bagaimana nih menuju ke sana? Tentunya ya memang harus memperbanyak pahala-pahala itu sendiri gitu ya. Dan memang untuk menyeimbangkan dari perjalanan kita, karena kita di dunia ini tentunya hanya mampir gitu loh Pak, hanya merupakan perjalanan, bukan tujuan akhir, betul ya. Jadi kalau Pak Dian kita reunian lagi di surga, iya dong. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita gitu, dengan konsep Ikigai ini akan menambah pundi-pundi pahala kita ya Bu. Selain ibadah kita yang memang ibadah yang memang sudah diwajibkan gitu, ada ibadah juga nih ya teman-teman, dengan orang-orang sesama kita ya. Semakin banyak yang kita bantu, semakin besar pahala kita. Wah, luar biasa. Betul. Ikigai sampai sejauh itu. Betul. Itu yang menjadi alasan. Jadi tentunya ya kita sama-sama tahu ya yang baru kejadian bahwa ternyata tidak ada hujan, tidak ada angin, dan bahkan sempat video ya ternyata dalam beberapa menit meninggal. Itu kasus yang baru saja terjadi ya, Vanessa Angel ya. Jadi artinya dan itu masih muda sekali usianya. Jadi masing-masing dari kita itu di dunia itu sudah ada jatahnya masing-masing, dan kita sama-sama tidak tahu, karena itu merupakan rahasia Allah juga, kita sampai berapa lama di sini, sehingga ya udah persiapkan yang terbaik. Jadi usahakan kita melakukan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi tidak usah memikirkan orang lain mungkin ya Pak, membanding-bandingkan, wah dia sudah begini, sementara kita belum. Nah, yang penting adalah apa yang kita bisa berikan yang terbaik dalam perjalanan ini gitu Pak. Dan kenapa tadi pertanyaannya memilih asuransi gitu ya, karena memang dalam pencarian itu merupakan salah satu bisnis yang mendekati ke Ikigai. Artinya dalam hal mencari pahala itu salah satunya itu memang menolong orang gitu ya. Dan di bisnis asuransi itu kan tentunya kita banyak menolong orang juga gitu, baik itu kita sebagai konsultan, yaitu menolong customer kita, memberikan solusi yang terbaik untuk mereka, membantu dalam mengelola keuangannya juga, dan risiko ya, menjadi merencanakan mitigasi risiko buat customer kita juga. Dan tentunya pada saat kita satu sisi sebagai pebisnis, tentunya kita mengembangkan bisnis dengan mengajak teman-teman untuk berbisnis di asuransi. Artinya kita juga dalam hal itu kita menolong atau membantu tim kita untuk menjadi lebih bermanfaat, lebih mungkin berkembang, lebih ya intinya adalah kesuksesan orang lain justru yang nantinya akan membawa atau mendongkrak kesuksesan kita juga gitu Pak. Tapi intinya adalah memang menolong begitu Pak. Luar biasa Ibu. Ya. Artinya dua mata pisau nih ya, kita kebaikan. Satu kebaikan kita sampaikan kepada mereka yang pada akhirnya memiliki proteksi dan perencanaan keuangan gitu. Yang satu lagi kebaikan yang kita sampaikan pada orang-orang yang pada akhirnya menjadi partner bisnis kita dan mereka sukses. Ketika mereka sukses artinya sukses kita yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Luar biasa loh. Konsep Ikigai ini ternyata ada di bisnis asuransi jiwa.